Saya terlahir dari keluarga muslim, dari Banten. Keluarga saya semua muslim. Orang tua saya fanatik dengan muslim. Bahkan saya pun ikut dalam kegiatan-kegiatan islami. Dan lagi dan lagi, ya, para murtadin ini menampakkan kebodohannya di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al yusri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Sedangkan di dalam Islam itu ada namanya mu'alaf center. Artinya setiap orang yang mengaku mu'alaf, apalagi dipublikasikan ke media, itu biasanya dicek kebenarannya, apakah benar dia ini seorang mu'alaf atau hanya orang-orang oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari nama mu'alaf ini. Karena sudah banyak sekali para murtadin, bahkan insya Allah di video selanjutnya kita akan sampaikan ada seorang pemuda Kristen yang belak-belakan bahwa kesaksian murtadin ini banyak yang settingan tapi tidak semua, ya. Nah, yang kami pertanyakan, kenapa dari pihak agama ini, ya, agama Kristen ini kok tidak ada orang yang istilahnya memverifikasi orang ini betulkah seorang murtadin, ya, atau hanya settingan saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Dulur baraya, sahabat Azkia dimanapun Anda berada, di video ini seperti biasa kita akan mengomentari salah seorang murtadin. Beliau ini orang Banten, kemudian dia murtad, ya. Seperti biasa, kemungkinan faktornya itu ya dari ekonomi, ya. Beliau ini bernama Bapak Muhammad. Dan ini juga menjadi pecutan lah bagi kita umat muslim. Kalau seandainya dia ini betul-betul jujur dalam kesaksiannya, maka ini menjadi peringatan bagi kita umat Islam, khususnya bagi kita yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk senantiasa peduli terhadap tetangga keluarga kita yang kurang mampu. Ya, jadi kita simak bagaimana kesaksian dia ini, ya. Saya terlahir dari keluarga muslim, dari Banten. Keluarga saya semua muslim. Orang tua saya fanatik dengan muslim. Bahkan saya pun ikut dalam kegiatan-kegiatan islami. Dulur baraya sahabat Azkia, kita sudah simak bahwa dia orang Banten. Lagi-lagi ya mengaku sebagai muslim dari keturunan keluarga muslim yang fanatik, gitu ya. Mungkin ini hanya bumbu sajalah bagi setiap murtadin yang memberikan kesaksian, ya, agar menjadi wah lah di mata umat Islam, ya. Nah, kemudian dia juga bilang dia aktif di organisasi Islam, bahkan di judul videonya pun termasuk anggota ormas, ya, tapi tidak disebut ormasnya, gitu. Ya, di dalam Islam ini ada berbagai macam organisasi, dan kegiatan-kegiatan agama itu tidak selalu dimotori oleh organisasi itu. Artinya masyarakat muslim itu biasanya mengadakan peringatan hari besar Islam seperti Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Itu semuanya dari yang awam sampai yang alim, itu semuanya biasanya ikut. Bahkan pemabuk, pejudi itu biasanya ikut, gitu. Karena itu sudah menjadi budaya, artinya masyarakat itu ya sudah biasa dengan hal itu. Nah, yang jadi miris ini adalah kesaksian dia, ya, tapi kita juga tidak perlu suuzon bahwa entah apa ini keceplosan atau memang sengaja disampaikan, maka ini tentu ya mengundang respon yang berbeda-beda dari setiap kita. Mari kita simak bersama. Terima kasih untuk sahabat hidup bersaksi yang telah membantu kami untuk membayar kontrakan sehingga kami tidak jadi diusir.
Nah, beliau mengucapkan terima kasih kepada salah satu channel YouTube ya, Hidup untuk Bersaksi. Itu bahwa berkat channel ini dia tidak jadi diusir, dia bisa bayar kontrakan. Gitu. Nah, jadi ya sekali lagi faktor ekonomi sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kadzal faqru ayyakuna kufran. Sangat dekat sekali kefakiran itu, kemiskinan itu dekat sekali dengan kekafiran. Walaupun ada para ulama yang memberikan penafsiran bahwa fakir di sini bukan fakir secara maliyah atau harta, tapi secara akidah ya. Tapi kalau kita lihat dari teksnya, ya, yang jelas fakir ya, kadzal faqru, maka kefakiran. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada dua kemungkinan di dalam menyikapi kesaksian Bapak ini ya, Bapak Muhammad namanya. Yang pertama, seandainya dia bohong, nah maka inilah yang kita sayangkan. Kenapa kita sayangkan? Karena sudah banyak sekali para murtadin, bahkan insya Allah di video selanjutnya kita akan sampaikan ada seorang pemuda Kristen yang belak-belakan bahwa kesaksian murtadin ini banyak yang settingan tapi tidak semua ya. Artinya memang ada yang asli, tapi banyak yang settingan. Nah, yang jadi heran kenapa dibiarkan oleh pihak agama ini gitu. Sedangkan di dalam Islam itu ada namanya mu'alaf center. Artinya setiap orang yang mengaku mu'alaf, apalagi dipublikasikan ke media, itu biasanya dicek kebenarannya, apakah benar dia ini seorang mu'alaf atau hanya orang-orang oknum-oknum yang mengambil keuntungan dari nama mu'alaf ini. Ya. Bahkan ada beberapa tahun ke belakang itu ada memang ya oknum-oknum yang mengaku sebagai mu'alaf hanya untuk mencari keuntungan duniawi saja. Itu ada. Tapi alhamdulillah karena ada mu'alaf center, kemudian di tracking dan ternyata dia bukan seorang mu'alaf, ya akhirnya bahkan dibawa ke ranah hukum ya. Nah, ini saking ketatnya kita tidak mau ada orang yang mengambil keuntungan dari agama, artinya ya dia ngaku jadi mu'alaf dan seterusnya. Nah, yang kami pertanyakan kenapa dari pihak agama ini ya, agama Kristen ini kok tidak ada orang yang istilahnya memverifikasi orang ini betulkah seorang murtadin ya atau hanya settingan saja. Nah, ini ya. Jadi yang pertama, kalau dia jujur maka pecut bagi kita umat Islam. Sampai ada saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan susah makan katanya ya, telepon ke sana ke sini ke temannya, kerabat, bahkan ke ustadznya katanya nggak dikasih. Wah, ini luar biasa. Tapi kalau bohong, ini jelas fitnah. Sekali lagi maka kita umat muslim harus cerdas di dalam membentengi akidah dan iman kita supaya jangan terpengaruh dengan kesaksian-kesaksian palsu yang memang sengaja mereka sebarluaskan untuk mempengaruhi kita. Inilah pemurtadan yang sangat masif ya di Indonesia. Bahkan ini pengalaman pribadi ketika dulu saya mondok ya di Tasik. Itu ada di Kecamatan Cipatujah itu memang satu kampung dia murtad gara-gara ekonomi. Ya. Jadi ada orang Kristen yang memang misionaris datang ke sana memberikan sembako sebulan sekali. Beras, mie instan, gula dan seterusnya. Ini satu kampung itu murtad. Sampai dibakar gerejanya oleh Kiai Haji Marjudin ya kalau tidak salah. Karena tidak ada IMB izin membangun ya. Istilahnya tidak ada izin membuat bangunan itu. Sedangkan rumah ibadah itu ya harus berdiri dengan izin daripada pemerintah dan harus memenuhi syarat. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian mari kita simak kesaksian Bapak ini ya selanjutnya. Gimana saya harus mengingat kisah ini? Saya ingin rasanya menangis. Di mana uang Rp1.000 pun kami tidak memegang. Harta benda kami tidak punya. Dari pagi sampai sore kami menahan lapar. Saya mencoba menghubungi teman-teman saya, menghubungi kerabat saya, bahkan ustadz-ustadz saya. Saya hanya mencari saat itu uang hanya untuk makan anak-anak saya. Siapa yang didapat? Sampai pukul 3 sore pun saya tidak mendapatkan apa-apa. Nah, jadi dia ini hidup dalam kesulitan ya. Kita sekali lagi tidak tahu nih apa jujur apa bohong. Ya kalau bohong, ya itu tadilah dimintalah kepada
ya pihak-pihak terkait lah, khususnya para petinggi-petinggi di Kristen, coba diselidiki orang-orang yang ngaku murtadinnya. Kalau masalah murtad itu hak prerogatif setiap individu, kita tidak bisa memaksa ya, karena dalam agama Islam pun la ikraha fiddin, walaupun sebenarnya ya ada hukuman untuk orang yang murtad kalau tidak mau diajak bertaubat, tapi itu di Indonesia tidak bisa di Indonesia itu belum bisa diamalkan karena memang ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Nah, itu. Tapi kalau jujur, maka ini bumerang untuk kita sebagai muslim. Ya, kenapa sampai ada saudara kita lagi-lagi ya yang hidup susah tapi seolah-olah kita nih enggan untuk membantu mereka. Ya walaupun agak tidak masuk akal ya, ada bapak-bapak tidak bisa makan dalam keadaan sehat, agak kurang masuk akal karena sehebat apapun pandemi ini kita tetap bisa cari makan. Kalau untuk cari makan ya, bukan untuk bermewah-mewahan. Sedangkan bapak ini menyampaikan begitu sulitnya dia mencari makan. Saya rasa ya jangankan yang seagama lah ya, yang beda agama pun pedulilah terhadap kemanusiaan. Apalagi ini sampai tidak makan segala macam ya. Yang punya kontrakan pun saya yakin mungkin ya kasihan lah juga dengan bapak kalau memang seperti itu keadaannya ya. Tapi kalau memang malas kerja ya itu yang bahaya. Nah selanjutnya yang kami sayangkan adalah sekali lagi ya, kalau mau murtad ya silahkanlah murtad, itu hak kalian semuanya. Tapi janganlah mengaku-ngaku sebagai muslim yang fanatik dan sebagainya. Dan lagi-lagi dan lagi ya, para murtadin ini menampakkan kebodohannya di dalam Islam. Dia membaca salah satu surah ya, surah pendek tapi ya bacaannya jauh panggang daripada api. Artinya tidak mencerminkan seseorang yang lahir dari keluarga yang fanatik terhadap Islam. Karena kalau orang itu terlahir dari keluarga yang fanatik terhadap Islam, maka hal yang paling pertama yang diajarkan kepada anak cucunya itu adalah membaca Al-Quran. Sehingga rata-rata mereka keluar SD itu sudah fasih baca Al-Quran, maka tidak sedikit yang sudah hafal Al-Quran. Nah, tapi kalau bacaannya macam bapak ini ya dari muslim biasa gitu. Artinya bukan muslim yang fanatik terhadap agama. Yuk, mari kita simak bagaimana bapak ini membaca Al-Quran, yaitu surah Al-Insyirah ya. Mari kita simak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al yusri yusran ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Dulur baraya sahabat Asia yang luar biasa, nah itulah dia. Nah kita sudah dengarkan bacaan Al-Quran dari bapak yang mengaku sebagai orang muslim yang lahir dari keluarga yang fanatik terhadap agama Islam. Tapi lagi-lagi kami meragukan ya, kami tidak menjustifikasi, kami tidak menjas bahwa dia berbohong ya, tapi kami meragukan bahwa dia itu muslim yang lahir di keluarga yang fanatik terhadap agamanya. Kalau dia muslim mungkin bisa jadilah ya, karena banyak juga yang dia baca gitu ya, tidak hanya surah Al-Insyirah tapi ada juga sholawat nariyah dia baca juga. Tapi ya muslim dari ya muslim biasa, artinya bukan fanatik terhadap agama. Nah, yang harus kita ambil kesimpulan, nah yang harus kita perhatikan di sini, jadi kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai muslim sekali lagi wajib peduli terhadap saudara kita yang kurang mampu. Yang pertama ya. Sehingga bisa membentengi masyarakat kita dari pemurtadan. Karena rata-rata orang yang murtad itu ya faktor ekonomi, rata-rata ya, tapi tidak semuanya. Itu. Cobalah kita cek channel-channel YouTube yang memberikan kesaksian para murtadin, itu pasti rata-rata saya dulu kurang mampu dan sebagainya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagi kalian yang murtad, sudah miskin, murtad, berarti memang kajian agama Islam kalian itu sangat minim dan rendah sekali.
Kenapa begitu? Karena di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu 'abdan ibtalahu wa idza sabara rafa'ahu." Maka ketika Allah ingin menaikkan derajat seseorang, maka Allah akan uji orang itu. Wa idza sabara rafa'ahu. Apabila dia lulus ujian, maka Allah angkat derajatnya. Ujian itu banyak macam bentuknya. Kaya ujian, miskin ujian. Kaya jawabannya adalah syukur, miskin jawabannya adalah sabar. Artinya kalau kita miskin, tahan kemiskinan kita, karena kemiskinan kita di dunia hanyalah sebentar. Inna amara ummati situna ila sab'in. Bahwa umur umatku, kata Nabi, itu rata-rata 60 sampai 70 tahun. Kalau kita konversikan 70 tahun ke waktu akhirat, berdasarkan surah Al-Ma'arij ayat 4, ya, ta'rujul malaikatu war-ruh fi yaumin kana miqdaru 50 alfasanah. Bahwa waktu akhirat itu satu harinya berbanding dengan 50.000 tahun. Walaupun ada di lain ayat satu hari akhirat itu berbanding dengan 1000 tahun. Kalau kita ambil dari surah Al-Ma'arij ayat 4 ini saja. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun. Maka kalau dihitung, kalian yang ahli matematika silakan hitung, maka 70 tahun di dunia itu sama dengan 2 menit 1 detik akhirat saja. Artinya apa? Sangat sebentar. Ya, jangan kita jangan kita merubah keyakinan demi makan satu suap, satu piring hanya sebentar saja. Sahabat Asia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir kami mendoakan dan kita berdoa semuanya, semoga kita Allah wafatkan dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.